Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fedi Hendrawan. Kali ini saya akan membuat aplikasi DLP untuk menghitung luas persegi panjang, luas jajaran genjang, luas lingkaran, volume tabung, dan volume kerucut. Yang nanti akan hasilnya gambarannya seperti ini. Ya, jika kita jalankan, ya, maka seperti ini hasilnya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah kita klik file, kemudian klik new VCL Form Application DLP untuk membuat project baru. Ya, ini kita save saja. Oke, kemudian kita save terlebih dahulu project tersebut. Kita bikin folder lagi. Sini kita namakan menghitung luas dan volume. Oke. Lalu di sini kita unitnya kita ganti luas volume. Tambahin dan aja luas dan volume. Kemudian kita save. Oke. Oke, kita pertama kita rapihkan dulu formnya. Ya, ukurannya sebagus menarik segimana kalian saja. Mau lebih besarkan juga tidak masalah. Kemudian judul ininya kita ganti jadi terserah kalian. Mungkin kalau saya menghitung luas dan volume. Oh, kok volume? Maaf, salah. Oke. Terus saya akan mengganti posisi ketikaran. Saya pengennya dia berada di sebelah di tengah. Oke, kita ke position, kemudian kita klik, kemudian kita pilih PO Desktop Center agar formnya tersebut ke posisi ke tengah. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, lalu kita tambahkan Peg Control. Oke. Nah, ini ada Peg Control, kita tarik ke sini. Oke. Kemudian kita rapihkan. Oke. Sudah. Nah, jika sudah, maka kita lanjut. Klik P controlnya, kemudian klik kanan, kemudian klik new page, lalu klik kanan, new page kembali. Nah, agar muncul tab sheetnya. Oke. Kita ganti nama, kita coba ganti namanya untuk tab sheet 1 ini. Kita ganti untuk namanya di sini kita klik di tengah-tengah. Oke. Kemudian klik kiri ya. Klik kiri di sini, kemudian di sini terdapat caption. Kita ganti captionnya menjadi apa tadi itu? Menghitung luas. Mohon maaf saya lupa. Menghitung luas. Kemudian di sini ganti klik kiri. Kemudian di sini di tengahnya klik kiri kembali. Kita pilih caption. Lalu kita ganti captionnya menghitung volume. Oke. Nah, jika sudah, kita langsung lanjut ke menghitung luas terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan memisahkannya menggunakan panel. Kita pilih panel terlebih dahulu. Panel. Oke, kita drag ke sini, klik kiri, kemudian tekan, kemudian geser ke sini dan lepas. Oke, kita atur. Oke. Kita copy, kemudian kita paste kembali. Nah, oke. Kemudian kita klik kiri kembali, paste kembali. Nah, supaya cepat saja.
kelebihan. Oke. Nah, oke, jika sudah, pertama yang kita buat adalah luas persegi panjang terlebih dahulu. Maka yang kita butuhkan di sini adalah label. Kita tarik, klik kiri di sini. Nah, label di sini ini harusnya ada di dalam panel 1. Oke, kita drag, klik kiri, kemudian kita nih geser ke sini nih ke panel 1. Nah, supaya dia muncul di sini panel 1. Oke. Kemudian kita copy saja labelnya. Kita butuh berapa? Kita butuh perkiraan ada 4 label. 1, 2, 3, 4. Oke. Sat. Lalu kita ambil T-edit-nya. Oke. Klik kiri, kemudian drag, tekan, dan lepas. Nah, T-edit-nya juga sama. Kita klik di sini nih. Dia masih keluar dari back control-nya. Kita masukkan ke panel 1. Nah, jika sudah, kita copy, Ctrl paste. Nah, kita butuh 3 saja. 3 saja cukup. Lalu kita butuh button. Oke, kita klik kiri, kemudian drag, geser, dan simpan. Nah, buttonnya kita geser ke panel 1. Oke. Dah. Lalu kita rapihkan. Ini panel satunya kita hilangkan. Klik di panelnya. Kemudian kita cari caption. Mana caption? Sorry. Nah ya, ini hapus. Oke, kemudian ini untuk hasilnya. Iya. Oke. 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 Ini agak ke bawah lagi. Oke. Buttonnya. Oke. Ini kita kelebihan labelnya. Oke. Ini kita turunkan ke bawah kembali ya, biar agak rapi dikit kelihatannya. Nah, kayaknya cukup. Oke, kemudian kita ini sudah rapi. Kita ubah di sini, label ini kita ganti menjadi panjang dan bawahnya adalah lebar. Oke. Sini kita ganti name captionnya. Mana caption? C. Oke, ini kita ganti jadi panjang. Dan di sini lebar. Dan ini hasil. Oke. Kemudian edit-nya kita hilangkan teksnya. Oke, sudah. Kemudian kita edit name-nya biar kita tidak bingung saat pengkodingan. Mana edit? Sebentar. Name, sorry, maaf. Saya agak bingung. Nah, ini edit. Kita bikin namanya edit panjang PP. Karena persegi panjang saya tambahkan PP. Dan di sini juga edit lebar PP. Ya, karena persegi panjang kita tambahkan PP saja. Nah, buttonnya kita ganti. Button hitung name-nya itu button hitung PP.
Kemudian hasilnya kita juga ganti, edit hasil PP. Nah, button hitung PP nya kita ganti teksnya, mana teks, di caption hitung. Oke, labelnya kita ganti, labelnya luas persegi panjang. Lalu kita ubah fontnya agar lebih besar, contoh 20. Oke, kita kasih word wrap. Oke, kita kasih center, yaitu biar center, elegant tak center. Oke, nah coba kita run. Nah, ini kurang geser ya, kurang geser. Oke, coba kita jalanin lagi. Cukuplah segini. Lalu kita buat yang jajaran genjang. Kita buat tampilan desainnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Sekarang kita panel satunya kita hilangkan dulu. Klik panel 2-nya, kemudian captionnya kita hilangkan. Nah, hapus. Oke, biar tidak ribet lagi, kita copy saja semuanya. Tuh 2, 3, 4. Nah, kita copy kecuali panelnya. Ctrl C, klik panel 2, Ctrl paste. Oke, nah langsung masukkan di sini. Kita ubah di sini. Luas persegi panjang kita ganti menjadi luas jajaran genjang. Oke. Ini kita besarkan dulu. Nah, seperti ini. Up, dah. Rapikan lagi, up, dah. Kemudian kita karena di sini ada alas sama tinggi doang, kita ganti jadi alas. Lebarnya ganti jadi tinggi. Tinggi. Edit teksnya jangan lupa diganti, name-nya edit alas JJ karena jajaran JG alas jajaran genjang, dan tinggi edit tinggi JG. Lalu button hitungnya, name-nya kita ganti button hitung JG, dan edit hasilnya juga kita ganti namanya, name-nya edit hasil JG. Oke, coba kita run. Nah, lumayan kan jadi seperti ini. Oke, kita coba. Ini kurang ke pinggir nggak ya? Oke, sudah cukup kayaknya segini. Oke, cukup. Coba yang panel satunya sekarang, satu lagi. Kita captionnya kita hapuskan dulu. Caption. Oke. Lalu kita copy kembali ya, supaya tidak ribet ke kaliannya juga. Kita cari cara gampang saja, Ctrl C, kemudian paste. Oke. Kemudian kita ganti kembali. Nah, ini kita sekarang luas lingkaran. Karena di sini hanya jari-jari saja, kalau karena ini 3,14 sudah pasti seterusnya 3,14, maka kita buatkan
kolom edit teksnya untuk edit jari-jari saja. Nah, di sini kita ganti jadi jari-jari. Jari tinggi ini kita hapus karena dia butuhannya satu ini aja, satu kolom. Kemudian name-nya kita ganti jadi salah, edit jari-jari L lingkaran, LL luas lingkaran. Dan ini edit hasil LL. Button hitung LL. Oke, lanjut kita bikin pengkodingannya. Kita bikin kodingan luas persegi panjang terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik di sini hitung, kemudian klik 2 kali. Nah, di sini kita munculkan actionnya. Pertama yang kita bikin adalah variabel karena di sini ada panjang sama lebar dan juga pasti ada hasilnya, maka kita bikin 3 variabel tersebut ya. Panjang, kemudian lebar, kemudian hasil. Terus titik 2 dan tipe datanya adalah real karena bilangan yang bisa dibagi koma, hasilnya koma ya. Kita pakai itu saja nggak masalah. Kemudian kita di sininya kita bikin ke string to integer. Pertama panjang, titik 2 sama dengan str to integer, kita pilih control space, kemudian edit panjang pp dot text, kita ubah dulu ke integer, kemudian lebar str to. Nah, ini control space saja biar kita bisa kalau kita lupa. Kemudian edit lebar control space .pp .text, tambahkan. Oke, lalu hasil karena rumusnya panjang kali lebar, berarti panjang di sini dikali lebar. Untuk perkalian kita menggunakan bintang, tidak ada yang menggunakan X ya, karena ini bilangan pemrograman. Lalu kita munculkan di edit hasilnya. Edit hasil, saya lupa, pencet control space saja, .pp .text titik 2 sama dengan float to string edit hasil. Nah, kita coba ya hasilnya teman-teman, apakah bisa. Oke, kita coba 12 kali 2 hitung, nah 24, karena 12 kali 2 24 ya, benar hasilnya panjang kali lebar. Oke, kita close, kemudian kita ke desain. Untuk luas persegi panjang sudah berhasil, kemudian kita langsung lanjut ke jajaran genjang. Klik di sini di button hitung jajaran genjangnya, kemudian klik 2 kali. Oke, kemudian kita copy saja supaya tidak sulit. Dari sini aja nih, atas N, kemudian sampai varchar. Oke, nah kita paste di sini, sah. Oke, karena sini parameternya alas dengan tinggi, maka kita buatnya di sini juga variabelnya alas tinggi, dan juga hasil jangan lupa. Lalu kita ganti alas, terus wah kok jadi acak.
ini editnya jangan lupa ganti edit alas, Ctrl space kalau lupa. Kemudian lebarnya ganti tinggi, ini juga ganti edit lebar tinggi, Ctrl space tinggi JG. Terus di sini alas kali tinggi. Lalu di sini ganti juga, karena tadi edit yang kita munculin pasti beda kan, kita buatnya edit hasil JG. Nah, kita munculinnya di JG. Soalnya kita bikin tadi yang JG itu untuk jajaran genjang. Oke. Ini kita rapihkan codingannya. Nah, sudah. Kita run. 12 kali 2 hitung 24. 12 kali 4 28. Dah sebentar. Kita lanjut ke luas lingkaran. Oke. Luas lingkaran. Desain. Ini kita coba geser ya. Nah, biar di tengah dikit. Di sini kita hitung, klik, kemudian klik 2 kali. Kita copy lagi biar gampang. Oke, kemudian yang kita butuhkan adalah di sini jari-jari saja. Berarti kita hanya butuh 2 parameter di sini. Jari-jari dan hasil. Oke. Nah, di sini kita panggil jari-jari to integer, terus edit jari-jari LL. Nah, ini kita hapus karena dia hanya pakai 1 parameter. Kemudian hasilnya adalah, lupa saya, 3,14 dikali jari-jari, karena R kuadrat jadi dia dikalinya 2 kali jari-jarinya. Oke, di sini dimunculinnya kita di edit hasil LL untuk luas lingkaran. Kita coba ya, berhasil apa tidak. Oke, jari-jari 2 hitung berapa? 12,56. Oke, kalau kita coba kalkulator, 2 kali 2 2 dikali 2 terus 4 dikali 3,14. Nah, 12,56 dan hasilnya benar ya. Oke, kemudian kita close. Oke, untuk menghitung luas sudah semua nih teman-teman. Sekarang kita coba menghitung volume. Oke, yang pertama kita lakukan adalah bikin panelnya dulu terlebih dahulu. Kembali. Oke, bikin panel lagi. Kita cari panelnya, klik kiri, drag ke sini. Oke, kita simpen. Nah, kita tarik, kita rapihkan. Oke, nah, kita copy untuk bikin panel keduanya. Nah, di sini. Oke, panelnya kebesaran. Ini ukurannya berapa? 318 ini. Dah. Oke. Kita bikin volume tabung dulu ya. Oke, kita lanjut. Kita yang butuhkan adalah seperti biasa label. Pindah ke sini. Nah, labelnya kita pindahkan dulu. Ini kita minimize. Kita pakai panel 4 ya. Oh iya, pakai panel 4.
Nah, label sebelah sini kita pindahkan ke panel 4. Nah, kita copy, Ctrl C, terus Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke. Terus kita butuh edit, paste, kita simpan di panel 4. Oke. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Buttonnya, oke, dia pindah lagi ke atas. Kita pindahkan dulu. Oke. Kita hapus panel 4-nya. Oke. Kemudian di sini kita butuh apa aja? Tabung itu jari-jari dan tinggi. Oke. Berarti kita hanya butuh 2 dan benar. Oke, ini untuk hasilnya. Lalu kita edit. Di sini label captionnya kita ganti menjadi jari-jari di sini kita ganti jadi tinggi. Ini editnya teksnya kita hapus. Oke. Nah, sudah dihapus. Kemudian kita edit name-nya. Nah, mana name? Oke. Edit jari-jari tabung. Edit jari-jari VT karena volume tabung. Di sini edit tinggi VT. Ini kita ganti teksnya menjadi caption hasil. Ini kita ganti menjadi name-nya. Mana name? Nah, ini edit hasil VT. Lalu buat buttonnya, button hitung VT untuk name-nya, dan kita ganti untuk captionnya, kita ganti jadi hitung saja. Oke. Lalu di sini label satunya kita ganti captionnya volume tabung. Oke. Kemudian fontnya kita ganti 20. Oke, sudah. Kemudian kita rapihkan. Oke. Sudah. Nah, coba kita jalankan. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut lagi ke panel selanjutnya, yaitu untuk volume kerucut. Panel 4-nya kita hapus di caption. Nah, India hapus, klik complete, terus pencet shift supaya biar bisa banyak. Nah, kita copy saja label beserta buttonnya.
dan T-editnya kita Ctrl C, kemudian klik di panel 5, klik kiri, kemudian Ctrl V. Nah, sudah kan muncul. Kita ganti volume tabung menjadi volume kerucut. Oke, yang kita butuhkan adalah kerucut, jari-jari dan tinggi juga. Oke, berarti di sini kita ganti name-nya saja. Edit jari-jari Vika karena volume kerucut. Dan di sini edit tinggi Vika. Sini hitungnya kita ganti juga, button hitung Vika. Hasilnya juga edit hasil Vika. Oke, langsung aja kita bikin codingannya. Oke, klik 2 kali seperti biasa, kemudian kita copy, set, paste di sini, bikinnya kita blok biar ikut terhapus. Oke, langsung kita bikin variabelnya jari-jari dan tinggi. Oke, di sini kita ganti jari-jari. Ininya edit, Ctrl space, jari-jari Vite, volume tabung, ya benar. Dan di sini tinggi. Ini kita rapihkan, terus edit spasi tinggi Vite. Nah, hasilnya karena rumusnya 3,14 dikali R kuadrat kali tinggi. Oke, berarti kita bikinnya seperti ini. 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Oke, kemudian hasilnya kita ganti ininya saja, edit hasil Vite. Oke, coba kita jalankan. Ini kita rapihkan biar rapih. Nah, kita jalankan. Oke, volume tabung, jari-jarinya contoh 2. Nah, itunya tingginya 4. Hitung. Nah, 50,24. Oke, kita lanjut ke kerucut. Oke, desainnya hitung, button hitungnya klik, kemudian kita klik 2 kali. Oke, seperti biasa di copy dari sini sampai ini, Ctrl C, bikinnya kita blok biar supaya ikut kehapus. Nah, karena sama variabelnya jari-jari tinggi dan hasil, hanya rumusnya saja yang beda dan beserta kolom teksnya kita ganti ya, dan makanya kita ganti. Jadi edit jari-jari Vika volume kerucut karena. Nah, ini juga sama, kita copy paste saja, dan rumusnya itu adalah tidak, karena ini tinggi, harusnya ini kolom tinggi, edit tinggi Vika. Nah, lalu rumusnya adalah 1/3 dikali 3,14 kali jari-jari kali tinggi. Nah, berarti ini sudah benar, tinggal ditambah dikali 1/4 saja. 1/3, sorry. Nah, oke, dan di sini dimunculnya di edit hasil Vika. Oke, kita coba run. Oke, dan hasilnya contoh dari jari 2, tingginya 4. Hitung.
16,746 dan seterusnya. Oke, sekian yang bisa saya berikan, dan di sini kita hanya menggunakan fungsi baru ini, back control ya, untuk supaya terlihat rapi saja. Nah, jika tidak, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.